Bahkan yang bertanya anak muda, sampai kapan Ustadz Allah akan menguji? Karena kan ada semboyan di masyarakat atau nilai sabar itu ada batasnya. Bagaimana Ustadz? Iya. Mas Fani sekolah berapa tahun sih? Berapa tahun sekolah? 12 tahun sebelum kuliah. 12 tahun, oke. Lama atau sebentar itu ujian? Itu setiap sekolah diuji terus. Di rumah ditanya sama bapak, nak 3 kali 3 berapa? Ayo perkalian 3, perkalian 2. Di sekolah diuji, lulus SD masih dimasukkan lagi. SMP, Pak ini saya mau kali diuji lagi Pak. Cukup SD saja saya sekolah gitu kan. SMP, cukup. Enggak, Pak saya harus kuliah sampai final. Sekolah paling tinggi saya mau. Kenapa? Ketika bapaknya, ayo nak kau sekolah saya biayai, saya fasilitasi sekolah sampai tertinggi. Itu orang tua yang sayang. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun Mas Fani. Tapi semakin lama di orang tua nguji anaknya dengan melalui fasilitas sekolah, itu cermin orang tua itu sayang. Allah pun demikian. Ujian semakin tinggi tingkatan iman kita, ujian itu akan semakin variatif. Karena itu Nabi SAW menyatakan asyadun nasi balaan al-anbiya thumal anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu al-anbiya thumal amtal fal amtal. Para nabi, kemudian selanjutnya orang yang di bawahnya para nabi, para siddiqin, syuhada, salih dan demikian seterusnya. Orang yang jarang diuji itu orang yang diterlantarkan. Wow. Orang yang tidak diuji, orang yang ditelantarkan Ustaz. Iya. Seperti anak yang tidak disekolahkan orang tuanya sehingga tidak mengalami ujian, itu anak yang diterlantarkan. Karena itu dulu sebagian ulama mengatakan gini Mas Fani. Idza ra'aitallah, kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala itu terus mengucurkan kekayaan, kemudahan, kemewahan kepada seorang, wa huwa muqimun 'alal ma'siyah, sedangkan dia itu bergelimang dalam dosa. Itu kerjanya zina, minum khamar, kaya. Kayaknya Allah sayang deh sama dia itu. Dimaafin aja terus dikasih rezeki. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu sedang melipat gandakan dosanya. Agar apa? Ketika dosanya nanti dibalasnya itu dalam seutuhnya, semakin besar. Seperti kalau ada pencuri, kita mau melempar batu pencuri, jangan dilempar ketika pencurinya berjarak 30 meter. Kenanya itu tidak seberapa. Biarkan maju dia. Maju. Kalau sudah dekat, ini saatnya kemprang itu kena itu mantep itu. Sama. Jadi jangan, kok dibiarkan pencuri? Iya, kalau saya pukul dari jauh enggak kena. Tapi kalau sudah di posisi yang tepat saya kepruk itu enggak bangun lagi. Sama, Allah pun menunda. Innallaha la yansa, Allah itu tidak lupa, tapi yumhil, Allah itu menunda-menunda. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka telah mengabaikan, melalaikan Al-Quran, melalaikan sunnah, melalaikan ajaran Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala kekayaan. Allah mudahkan. Hatta idza farihu bima utu, di saat mereka sampai pada puncak kejayaannya, puncak kemewahannya, puncak keberhasilannya, karirnya, anggapnya gitu Mas Fani ya. Akhadnahum, saat itulah kami timpakan baghtatan, dan siksa Allah itu, balasan Allah itu baghtah, tiba-tiba, sekonyong-konyong, tidak pakai indikasi, tidak pakai tanda apa-apa, langsung Allah turunkan azabnya. Kapan? Di saat dia sampai pada puncak kejayaannya. Faidah mublisun, sehingga dia pasti putus asa. Dia akan melihat seperti orang memanjat mendaki gunung, ketika sudah sampai ketinggian 2000 meter jatuh. Jatuhnya itu ada harapan hidupkah? Ya sudah, tamat sudah. Tamat itu ya. Tapi kalau jatuhnya baru semeter, Allah paling terkilir diurut
beres. Tapi kalau jatuhnya ini gedung pencakar langit 1000 meter, jatuh ya sudah, ndak usah ditunggu dokter, segera siapkan kain kafan dan gali kuburnya. Itu ilustrasi sederhananya seperti itu Mas Fani ya.